Assalamualaikum anak-anak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nih kelasnya kotor? Berserakan sampai berserakan, ayo rapikan dulu. Ayo dirapikan dulu kelasnya. Sudah rapi? Baca bereskan kursinya lurus-lurus ke depan. Nah, oke. Untuk hari ini Ibu yang mungkin aja. Nah, kalau misalkan Ibu bilang mana duduk rapinya, anak-anak Ibu jawab semua. Ini yang duduk rapi saya, Ibu. Oke? Kalau Ibu tanya mana duduk rapinya, ini duduk rapi saya, Ibu. Yang mana? Yang ini. Yang mana? Yang ini. Siapa? Saya. Oke? Oke. Mana duduk rapinya? Ini duduk rapi saya, Ibu. Yang mana? Yang ini. Yang mana? Yang ini. Siapa? Saya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, oke, kita cek kehadiran dulu ya. Nah, bagi namanya yang terpanggil boleh dijawab dengan makanan favoritnya, oke? Oke, Bu. Boleh buah-buahan, Bu? Boleh. Ifatul Sofia? Bir, Bu. Oke, buah bir. Zul Ikram? Melon, Bu. Najwa? Semangka, Bu. Azahra Reskiansyah? Pisang, Bu. Nadia Natasha? Durian, Bu. Anissa Raudato? Durian, Bu. Oke, suka durian ya. Nah, Bu, sebelum kita belajar, kita mau nyanyi dulu nggak? Biar semangat. Anak-anak semua udah semangat belum nih hari ini? Mau ikut nggak mau nyanyi? Mau ya, harus nyanyi ya semua. Nah, kalau belum semangat, ayo kita nyanyi dulu biar semangat. Gimana sikap saat kita menyanyikan lagu nasional? Berdiri siap, berdiri tegak, nah yuk berdiri semua. Lagunya sorak-sorak. Ya, lagunya sorak-sorak bergembira ya. Hafal ya semua? Hafal. Nah, Ibu minta tolong, Ibu minta tolong sama Anissa Raudato untuk pimpin nyanyinya. Ayo berdiri di sini. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Indonesia merdeka.
berantakan. Nyaman nggak belajar kelasnya berantakan? Nyaman. Nyaman? Nyaman. Nah kalau Najwa gimana? Nyaman nggak kelasnya berantakan? Enggak, Bu. Nggak, kenapa nggak nyaman? Karena Aisyah nggak piket. Karena Aca nggak piket. Kenapa Aca nggak piket? Karena kemarin Aca ditinggalin ikram, Bu. Jadi nggak mau piket sendiri, Bu. Nah, gimana nih jadinya kelasnya kotor kan? Ya, Bu. Nyaman nggak belajarnya Aca? Enggak, Bu. Nah, nanti harus piket ya. Nah, Bu. ada yang masih ingat minggu kemarin kita belajar tentang apa? Aca, Bu. Ya apa Aca? Mengenai hak dan kewajiban, Bu. Nah, ada hak di sekolah dan juga Ya. ada hak di rumah, Bu. Nah oke, kata Aca ada hak di sekolah dan ada hak di rumah. Nah, Ibu tuh Sofia, hak itu apa sih, masih ingat nggak? Ibu tuh Sofia nggak baca buku ya? Nggak mendengarkan menjelaskan kemarin? Nah oke, kalau Ibu tuh nggak bisa, Azhar harus coba jelaskan ke Ibu apa itu hak. Nggak tahu juga. Nanti itu kemarin itu. Ya. Ada yang tahu hak itu apa? Boleh Najwa. Hak adalah sesuatu yang kita terima setelah melakukan kewajiban. Oke. Nah, hak itu adalah sesuatu yang kita terima setelah melaksanakan kewajiban. Nadia, apa sih kewajiban itu, Nadia? Apa pengertian kewajiban? Kewajiban itu Boleh dipikir dulu, diingat-ingat dulu. kewajiban itu adalah segala sesuatu yang dilaksanakan dan dipenuhi seseorang dengan penuh rasa tanggung jawab. Oke, sesuatu yang harus dipenuhi dengan rasa tanggung jawab. Nah, Ibu mau nanya nih, kalau misalkan anak-anak Ibu semua sudah melaksanakan kewajiban, apa yang anak-anak Ibu peroleh? Hak. Oke, hak. Nah, kalau misalkan anak-anak Ibu semua sudah melaksanakan hak, apa yang anak-anak Ibu peroleh? Apa yang anak-anak Ibu semua mau mendapatkan hak? Nah, apa yang harus anak-anak Ibu laksanakan? Kewajiban. Jadi sudah paham ya kalau hak dan kewajiban itu saling terkait. Nah, siapa yang mau memberikan contoh apa hak kita di rumah? Boleh, Cak? Mendapat uang jajan, Bu. Ya, selanjutnya tidur. Boleh? Yang lain? Makan. Minum. Minum. Oke. Kalau di sekolah apa hak kita? Belajar, Bu. Belajar. Bu. Oke. Oke. Kita kasih kesempatan dulu ya sama Ibu Sofia. Apa hak kita di sekolah? Dapat ilmu, Bu. Dapat ilmu. Azhara Reskiansyah. Belajar dengan guru, Bu. Belajar dengan guru. Nah, kewajiban kita di rumah apa sih kewajiban kita di rumah? Aca, Bu. Aca terus nih dari tadi jawabnya Ikram dulu deh, Ikram. Kewajiban kita di rumah itu mematuhi perintah orang tua, Bu. Mematuhi perintah orang tua, bagus. Kemudian siapa lagi yang belum dapat kesempatan jawab? Ada belum? Bu. Nadia, apa kewajiban kita di sekolah? Mengerjakan tugas, Bu. Terus piket, Bu. Oke, piket kelas. Contohnya tadi ya di kelas ini, berarti kelas ini sudah melaksanakan kewajiban atau belum? Belum. Oke, anak ibu semua sudah paham ya? Tidak piket ya? Nah, kemarin kita sudah bahas nih banyak materi tentang hak dan kewajiban. Nah, karena pembelajarannya terpotong karena ibu rapat ya. Jadi hari ini kita lanjutkan untuk berdiskusi. Seperti yang sudah ibu infokan minggu lalu, kita akan diskusi dan mengerjakan LKPD secara digital. Nah, apakah sudah ada di bawah perangkatnya? Sudah, Bu. Boleh yang membawa handphone, membawa laptop, membawa tab, boleh ya? Nah, masih sesuai nih sama tujuan pembelajaran kita kemarin. Hari ini tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat menerapkan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari di rumah dan sekolah. Kemudian anak-anak itu juga
akan menganalisis hubungan antara hak dan kewajiban melalui diskusi kelompok hari ini. Kemudian menilai dan mengevaluasi pelaksanaan hak dan kewajiban dalam suatu permasalahan yang diberikan. Tadi Ibu udah kasih permasalahan belum ya tentang kelas ini? Sudah, Bu. Sudah. Nah, Berantakan. ya betul. Selanjutnya merancang solusi terhadap permasalahan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban. Nah, coba anak-anak Ibu lihat lagi nih gambar ini, apa yang terlihat? Kelasnya Kelasnya berantakan, Bu. Kelasnya berantakan. Sama nggak sama permasalahan kita hari ini? Banyak sama Ibu. Lebih berantakan. Ya, itu lebih berantakan. Karena tadi sudah Ibu arahkan anak-anak Ibu semua buat ini, buat merapikan kelasnya. Pot kelas kita nggak ada. Ya, besok kita beli pot ya. Nah, masalahnya di kelas 4 beberapa siswa tidak melaksanakan tiket kelas. Nah, Ibu, Umi ini kan permasalahan ini juga Ibu lampirkan di LKPD. Nah, LKPD-nya sudah Ibu kirimkan di grup belajar kita. Boleh dibuka sekarang grup belajarnya. Belum ada, Bu. Sudah Ibu kirim sama ketua kelas Anissa. Ibu ini kelompok atau sendiri-sendiri? Berkelompok ya. Nah, Ibu bagi dulu kelompoknya. Untuk kelompok 1 itu ada Anissa Raudatul, Azhara, dan Nadia. Nah, untuk kelompok 2 ada Najwa, Ikram, dan Itu Ibu. berkelompok, Bu. Ya, boleh diatur duduknya berkelompok. Nah, Ibu kan. Nggak boleh ya jatuh. Oke, ayo duduk berkelompok sambil Ibu jelaskan gimana langkah-langkah diskusi kita. Sudah ya, sudah duduk berkelompok ya. Nah, sudah bisa dibuka? Sudah. Kayak gitu kan, Bu. Udah, Bu. Nah, sudah terbuka ya LKPD-nya? Sebentar ya, Ibu, keluar dulu. Oke, bisa dilihat ya. Sudah ya. Halaman pertama. Nah, ayo dibuka halaman pertamanya. Itu ada cover LKPD kita. Nah, LKPD Pendidikan Pancasila. Topiknya topik C, hak dan kewajiban. Nanti anak-anak Ibu semua isi nama, isi kelasnya. Kelas berapa kita ini? 3. Ibu. 4. Nama kelompoknya boleh mau pakai nama kelompok apa? Boleh binatang atau binatang, boleh ya, terserah yang harus diisi. Terus isi nama anggota kelompoknya. Oke, paham ya halaman pertama? Kemudian buka di halaman kedua. Ada kelihatan gambar-gambar? Nah, untuk gambar pertama sampai gambar ke-6, anak-anak Ibu semua boleh diisi dengan hak dan kewajiban dalam keluarga. Ingat ya, dalam keluarga ya, sesuai gambar. Nah, apakah sejauh ini ada pertanyaan? Belum, Bu. Berarti bikin salah satu kan, Bu? Iya. Salah satu itu hak atau kewajiban. Iya, betul. Nah, kan ini barisnya ada 2. Untuk baris pertama, anak-anak Ibu isinya gambar ini termasuk kategori hak atau kewajiban. Nah, untuk barisan kedua, anak-anak Ibu isi dengan apa nama kegiatan yang sedang dilaksanakan, oke? Oke, Bu. Nah, lanjut ke halaman ketiga. Ini buka halaman ketiga. Ini khusus untuk hak dan kewajiban yang ada di sekolah. Nah, kalian diskusikan ya. Ingat, jadi diskusi itu bukan satu orang aja yang bekerja. Harus bekerja semuanya. Ada yang mencatat, ada yang berbicara, oke? Ada yang membantu berpikir. Ikram dia diam aja, Bu. Yang nggak boleh ya diam-diam aja. Yang temannya diam-diam aja boleh diajak. Ayo kita bikin LKPD-nya. Nggak usah bikin namanya, Bu. Ya. Yang harus bikin. Kalau enggak, yang nggak mengerjakan boleh nanti dilaporkan ke Ibu. Oke, Bu. Nah, lihat nih LKPD yang terakhir, halaman terakhir. Amati permasalahan di bawah ini. Nah,
Nah, di sini anak-anak ibu semua jawab pertanyaan sesuai narasi yang ibu kasih. Gambarnya sudah sesuai juga sama PPT tadi. Terus juga situasi ini ada nih di kelas kita. Nah, anak-anak ibu jawablah pertanyaan-pertanyaan di sini. Paham ya? Paham, Bu. Jangan digabung-gabung ya, tapi apa ada yang mau bertanya? Kok banyak kali, Bu? Ya, karena kita udah kelas 4. Kelompoknya juga banyak nih orangnya. Kita mau pulang, kata Ikram, Bu. Kita berdua lebih belajar. Bu. Nah, nanti setelah ini kita selesai, oke? Kita nggak asesmen hari ini, kita KPD aja hari ini, oke? Oke, Bu. Nah, sejauh ini apa ada pertanyaan mengisi LKPD-nya? Iya, Bu. Apakah semuanya sudah paham? Paham, Bu. Nah, Ibu kasih waktu berdiskusi selama 10 menit cukup? Cukup. Nah, selama diskusi boleh ya berbicara dengan teman, cuman isinya tentang diskusi. Jangan ada yang nanti nanya kita pulang nanti main apa, nggak ada pertanyaan kayak gitu ya. Dan duduknya sesuai kelompok masing-masing, tidak boleh mencontek, tidak boleh ada yang tidur selama diskusi ya. Oke, Nashwa, Azhara, jalan duduknya. Nah, boleh ya dikerjakan, yang mau bertanya nanti boleh dipanggil Ibu, oke? Ya, Bu. Patut diselesaikan. Kami sudah selesai, Bu. Belum, Ya. belum banyak dikerjakan. Ikram aja Ya. Ibu Nadia tidak mau berpartisipasi, Bu. Ayo Nadia, jangan marah-marah. Apa-apa dia, Bu? Bu, Ayo didiskusikan. Nggak ada, Bu. Yang ditanyakan itu soalnya nggak jelas atau tulisannya nggak jelas. Jawabannya apa? Kalau jawabannya, nah itu kita diskusi hari ini. Bu, Kalau diskusi sama ibu bukan diskusi kelompok kecil lagi. Najwa kenapa? satunya, Bu. Ayo kita diskusi dulu sekarang, nanti kita main. Satunya sampai. Sekali, Bu. Ya boleh. Tinggi sekali. Duduk ya, nanti yang tidak selesai ibu suruh pikir satu. Satu, Nashwa. Ayo kita sekarang diskusi. Ada diskusi yang waktunya sisa 5 menit lagi ya. Yang nggak selesai berarti dia piket full 1 minggu. Najwa sudah selesai, Najwa. Ikram nggak usah ditulis ya nama Najwa karena Najwa lagi diskusi. Ada berpartisipasi. Ibu pertama dong, buatnya udah selesai, Bu. Siapa kelompok siapa udah selesai? Durian, Bu. Durian? Iya. Oke, kelompok Ibu. Ini kelompok apa namanya? Ada kelompok monyet. Kelompok orangnya namanya mana? Ibu, tinggal tuh. Kelompok monyet udah selesai apa belum? Kelompok monyet kan namanya. Oke, sudah selesai ya. Apakah ada pertanyaan sama pengerjaan?
menjaga kebersihan sekolah dan mengerjakan tugas dengan baik. Salah dong, Bu, salah. Kak Mini, itu Salah. jawabannya. Nah, apa Salah, jawaban dari salah. kelompok kedua? Kan kita jelaskan dulu ya apa jawaban dari kelompok kedua? Itu hak atau kewajiban? Hak Bu. Hak apa hak di sekolah menurut kelompok kedua? Belajar dengan aman. Belajar dengan aman, terus apa lagi? Mendapat perlakuan yang sportif. Nah. Ada sama. Nah, kenapa kelompok dua menjawab itu termasuk kategori hak? Apa Betul. alasannya? Karena itu adalah sebuah hak. Karena itu adalah sebuah hak. Oke, nah pertanyaan lagi nih ke kelompok durian. Gimana nih kata kelompok durian belajar yang aman itu termasuk hak di sekolah? Apakah itu betul? Betul. Nah, oke, nanti bisa ya ditempati ya jawabannya. Nah, oke lanjut ke kewajiban. Udah disebutin tadi. Udah disebutkan. Nah, kewajibannya sama nggak? Apakah ada yang Beda, beda? beda. Yang beda. Siapa yang jawab? Aku. Kewajiban. Makanya kalau lari. Bukannya dengerin kami presentasi. Nah, ya dengarkan dulu. Nah, kalau kami itu jawabannya Bu, kewajiban di lingkungan sekolah yang pertama mematuhi tata tertib sekolah. Yang kedua, menghormati guru dan teman. Nah, sama nggak jawabannya sama kelompok kedurian? Kelompok durian tadi jawab apa? Kelompok durian tadi jawabnya Bu, menjaga kebersihan sekolah, terus mengerjakan tugas dengan baik Bu. Nah, oke. Jawabannya berbeda ya. Cuman isinya sama-sama betul. Nah, semua yang anak-anak ibu sebutkan itu adalah contoh kewajiban di lingkungan sekolah. Ada ya yang salah dari jawaban anak-anak itu? Yang paling bagus yang mana Bu? Sama dengan bagus. Kami nomor 1 Bu. Ya. Nomor 1 semuanya. Nah, lanjut ke untuk yang Kami lagi Bu. LKTB 3 ini boleh dari kelompok monyet yang presentasi. Boleh kita kasih aplaus dulu untuk kelompok durian. Oke, boleh duduk ya. Selanjutnya kelompok monyet yang sini. Ibu, Sofi aku Ibu. Ya, ya. Ayo kelompok monyet dikasih presentasinya. Monyet Ini satu dia Bu. monyetnya, Bu. Itu monyet satu Bu. Mana monyet satu? Bapak monyet. Ayo perkenalkan dulu dirinya, ayo kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, perkenalkan aku Awa. Kami Kami dari kelompok monyet lucu. Nah, amati permasalahan di bawah ini. Di kelas keempat, beberapa siswa tidak melaksanakan piket kelas. Dia emang kayak monyet Jangan gitu. bicara apa aja, kita serius. Nah, akibatnya kelas menjadi kotor, tapi mereka tetap ingin belajar dengan nyaman. Pertanyaan pertama, apa kewajiban yang tidak dilakukan siswa? Melaksanakan piket kelas dan menjaga kebersihan kelas, Bu. Ya. Tanya Lanjut. betul nak? Betul kelompok ya? Betul. Oke, lanjut betul. Nah, yang kedua, apa hak yang ingin mereka dapatkan? Jawabannya adalah belajar di kelas yang bersih, nyaman, dan kondusif. Oke, betul kelompok ya? Betul Ibu. Nomor 3, apa hubungan antara kewajiban dan hak pada kasus tersebut? Hak dapat diperoleh jika kewajiban dilaksanakan dengan baik. Jika siswa tidak menjalankan kewajiban menjaga kebersihan, maka hak untuk belajar dengan nyaman sulit diperoleh. 4. Mengapa kelas menjadi tidak nyaman? Karena kelas kotor. Akibat siswa tidak melaksanakan piket kelas. Oke, betul kelompok ya? Betul. Oke, lanjut. Ikram lagi yang presentasi. 1. Kok satu? 5. Menurut Bu, apakah tindakan siswa dan saya Ibu Ikram nggak dibaca lah, Ibu. Tidak benar. Karena Kenapa? siswa ingin mendapatkan hal yang
tidak kewajiban bisa kelas. Tidak Anda memutuskan dua solusi agar masalah tersebut tidak terjadi lagi. Jawaban, semua siswa harus melaksanakan jadwal piket sesuai tugas. Oke, solusi 2. Guru dan siswa bekerja sama untuk menjaga kebersihan kelas. Oke, ada yang berbeda? Boleh, Aca silakan. Ada solusi lain kok. Iya. Yang pertama yaitu memberikan sanksi kepada Bu, siswa. ya, Oh, dulu. oke. Ayo kita dengarkan dulu ya, Aca berbicara. Nah, nanti lanjutkan Yang Aca. kedua yaitu mengadakan kegiatan kerja bakti. Ayo balik dulu. Ini, Bu, untuk melaksanakan kebersihan kelas. Oke, berarti kerja baktinya di sekolah ya. Jangan lupa di Kalau sekolah. kita punya bakti, kita akan bisa waktu kok. Biar cepat membersihkan kelasnya, Bu. Nah, yang kerja bakti itu kita bersama-sama yang bersihkan kelas yang harusnya cuma 10 menit bisa Jadi selesai jadi di 5 5 menit. menit. Itu kiprahnya masyarakat, Bu. Boleh ya, kalau boleh. Boleh di sekolah. Boleh yang kerja bakti, gotong royong, piket itu di lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah juga boleh ya. Oh, dari Di rumah pada nyapu rumah enggak? Ya. Itu kan katanya tadi Bu, itu kewajiban juga atau kewajiban di rumah. Ada biasanya ngepel, Bu. Ya, ada biasanya ngepel, nah dia biasanya ngapain di rumah? Tiduran. Acara biasanya ngapain? Kami biasa aja, Bu. Ada, Bu. Ayo kita doakan dulu. Ya, boleh ya kalau kita Nah, bikin TikTok, main handphone adalah hak ketika kewajiban kita sudah kita laksanakan. Karena acara itu melaksanakan kewajiban, Ibu. Jadi aja sudah bisa Ayo. bermain TikTok. Nah iya, karena sudah mengerjakan tugas, boleh tidak main TikTok? Boleh. Harus selesaikan kerja rumahnya dulu. Oke? Paham ya? Kita boleh, Bu. Boleh. Suruh duduk lagi, Bu. Inspirasi, Bu. Nah, oke. Boleh ya duduk kelompoknya kita kasih tepuk tangan dulu. Ikram, kamu di mana? Ayahnya semua duduk dulu. Boleh. Makan. Dari arah. Ya, makasih ya. Nah, nanti kita ayo, kita duduk dulu. Ibu suruh. Mana duduk rapinya? Ini duduk rapinya. Mana duduk rapinya? Ini duduk rapi saya, Ibu. Yang mana? Ini. Ah, yang ini tadi masih gini. Yang mana? Yang ini. Yang mana? Yang ini, Bu. Nah, sampai dong. Stay di sini. Ayo, bereskan duduknya lagi.
dan kewajiban dari kasus tadi. Siapa yang bisa mengulang? Aca, Bu. Boleh, Aca? Aca terus ya, dari tadi ada yang lain nggak yang mau berbicara? Ara dari tadi diam-diam aja. Ayo, Ara. Ayo, Ara. Memang kamu nikah, pakai energi. Ayo, Ara. Boleh dijelaskan apa hubungan hak dan kewajiban? Ayo, Ara, maju. Boleh ditunjuk aja. Baterainya habis katanya. Ya. Nah, setelah ini kita mulai aja. Ayo, Ara. Hubungan hak dan kewajiban di kasus tidak piket kelas. Hubungannya, Bu. Ya. Ayo kita dengarkan dulu Azhara, ya silakan. Tenang aja, nggak apa-apa. Kenapa di sini, Bu? Nggak apa-apa, nanti yang dengar bukan nanti beda juga orangnya, ya. Baik, Ibu. Hubungan hak dan kewajiban itu tidak dapat dipisahkan karena biasanya seseorang memperoleh hak setelah melaksanakan kewajibannya. Oke, betul yang dijawab si Azhara? Betul. Apakah ada pendapat lain? Boleh nih, kalau ada yang pendapat lain. Oke, boleh. Ayo kita kasih open dulu sama Azhara. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Nadia, boleh berarti menyimpulkan pembelajaran hari ini? Boleh ke depan? Disimpulkan pembelajarannya. Apa pembelajaran kita hari ini? Apa yang Ayo kita dengarkan dulu ya. Kesimpulannya adalah hak dan kewajiban itu memiliki hubungan yang sangat erat di mana hak itu diperoleh setelah kita melakukan kewajiban, sedangkan kewajiban itu kita lakukan setelah kita melaksanakan kewajiban. Ya, Kewajiban dilaksanakan. untuk mendapatkan hak. Oke, ada yang pendapat lain? Apa ada yang bisa menyimpulkan yang lain? Tambahkan contohnya, Bu. Tambahkan contohnya, ayo Najwa tambahkan contohnya. Kalau hak itu contohnya kita dapat uang jajan, Bu. Dapat uang jajan. Lalu Contoh di rumah itu. contoh di rumah. Selanjutnya contoh di sekolah. Nah, contohnya kita bisa mendapatkan ilmu dari guru. Ilmu dari guru. Nah, contoh dari kewajiban lagi. Kewajiban di sekolah. Oke, kewajibannya belajar dengan baik. Ayo dirapikan lagi tempat duduknya. Ikhwan Sofia. Terakhir, kewajiban di rumah. Apa kewajiban kita di rumah? Menyapu rumah. Oke, kita berlaku dulu sama Nadia. Oke, jadi betul ya jawaban yang diberikan kesimpulan Nadia tadi, contoh-contoh yang oleh Naswat, siapa lagi tadi? Anissa Rodatul, Ikram, Ibu Sofia. Nah, bagus anak ibu semua. Zahra juga sudah kasih tadi apa hubungan hak dan kewajiban. Nah, jadi sepertinya sudah paham ya anak-anak ibu semua? Apakah ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, untuk di rumah anak-anak ibu semua kembali membaca bahan ajar tentang hak dan kewajiban karena minggu depan kita akan ulangan harian, oke? Oke, Bu. Nah, sebelum Boleh nengok buku, Bu? tidak boleh nengok buku, makanya nanti belajar dulu ya. Kita tidak ada PR, kita adanya belajar mandiri di rumah, oke? Hobi aja Tidak ada. Tidak ada, tidak boleh ya PR sekarang. Nah, Kami nanti ayo dibantu Ibu Anissa Raudatul pimpin doa sebelum pulang. Selamat pagi,